Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syabanir Sati Putri dari kelas 12 MBA akan menjelaskan apa sih itu IoT. Jadi IoT itu adalah suatu jaringan yang terdiri dari berbagai benda fisik atau bisa kita sebut things yang dilengkapi sensor, software, dan kemampuan konektivitas sehingga benda tersebut bisa yang pertama mengumpulkan data, mengirim data, menerima perintah, lalu juga bisa berinteraksi dengan perangkat lain melalui internet. Kemudian contoh benda IoT sendiri itu ada smartwatch, CCTV online, mesin penyiram otomatis, kulkas pintar, GPS tracker, sensor cuaca, dan sebagainya. Kemudian intinya, IoT itu menghubungkan dunia fisik dengan dunia digital agar segala sesuatu dapat bekerja secara otomatis, real time, dan bisa dipantau dari jarak jauh. Kemudian fungsi dan manfaat IoT sendiri itu apa sih? Nah, untuk fungsinya tergantung secara umum jenis aplikasinya. Yang pertama ada monitoring atau pemantauan, mengamati kondisi lingkungan secara real time, contohnya memantau kelembapan tanah, suhu ruangan, dan lokasi kendaraan. Kemudian yang kedua yaitu ada controlling atau pengendalian. Pengendalian ini maksudnya adalah mengontrol perangkat secara otomatis atau jarak jauh. Kemudian contohnya yaitu ada menyalakan lampu dari HP, kemudian menyalakan pompa air. Kemudian yang ketiga yaitu ada automation atau otomatisasi. Sistem ini bekerja secara sendiri tanpa campur tangan manusia. Contohnya ada pompa air menyala otomatis ketika tanah di sekitarnya tuh kering. Lalu yang keempat ada data collection. Ini namanya pengumpulan data. Sensor ini akan mengumpulkan data-data secara terus-menerus untuk dianalisis. Kemudian yang kelima ada efisiensi improvement atau peningkatan efisiensi. Ini namanya menghemat waktu, tenaga, dan biaya operasional. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada reporting and notification. Ini itu memberikan laporan atau notifikasi ketika terjadi dalam kondisi tertentu. Contohnya ada notifikasi tanah kering. Nah, itu nanti akan dikirim ke aplikasi. Lalu prinsip kerjanya sendiri itu biasanya mengikuti 4 pilar utama IoT. Yang pertama ada sense atau mendeteksi. Hal ini sensor akan mengukur kondisi tertentu, suhu, cahaya, kelembapan, gerakan, tekanan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu ada connect atau menghubungkan. Data dari sensor dikirim melalui jaringan seperti Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, GSM atau GPRS, SIM card, atau MQTT atau HTTP. Kemudian yang ketiga itu proses atau memproses. Data yang diterima oleh microcontroller Arduino ESP32, cloud yang disebut sebagai server IoT, kemudian aplikasi lainnya, lalu akan dianalisis atau dibandingkan dengan ambang batas tertentu. Yang keempat yaitu act atau menindaklanjuti. Hasil analisis digunakan untuk mengambil keputusan seperti menyalakan perangkat otomatis, contohnya pompa air, lalu menampilkan data di LCD atau HP, kemudian mengirimkan notifikasi. Kemudian cara kerja IoT sendiri itu bagaimana sih? Nah, yang pertama itu ada di perangkat input atau sensor. Sensor akan mendeteksi perubahan lingkungan, contohnya soil moisture akan mendeteksi kadar air di tanah, kemudian DHT itu akan mendeteksi suhu atau kelembapan udara. Kemudian LDR itu akan mendeteksi intensitas cahaya. Lalu sensor tersebut akan mengubah kondisi fisik menjadi sinyal listrik. Lalu yang kedua ada di bagian microcontroller. Contohnya ada Arduino, Node MCU, ESP32 itu akan menerima data dari sensor dan memprosesnya. Kemudian microcontroller nanti akan menemukan apakah data perlu dikirim ke internet, apakah sistem harus mengaktifkan aktuator. Kemudian yang ketiga yaitu pada koneksi internet. Microcontroller akan mengirim data melalui Wi-Fi, umumnya ESP32 dan Node MCU memiliki Wi-Fi built-in. Data tersebut dikirim ke server IoT, Blink, MQTT broker, database, dan aplikasi HP. Kemudian yang keempat ada cloud server. Cloud menerima data dan melakukan 1. Penyimpanan, analisis, visualisasi, dan mengirim notifikasi.
Kemudian yang kelima yaitu aktuator. Aktuator sendiri jika kondisi tertentu terpenuhi, maka aktuator akan aktif. Yang pertama, relay menghidupkan pompa air. Yang kedua, buzzer berbunyi. Lalu yang ketiga, lampu menyala atau mati. Kemudian kelebihannya itu apa? Kelebihannya yang pertama, efisiensi tinggi. Hal ini mempermudah pekerjaan dan mengurangi pekerjaan manual. Kemudian yang kedua yaitu otomatis dan real time. Data diperbarui setiap saat tanpa menunggu laporan manual. Kemudian yang ketiga itu hemat biaya. Penggunaan sumber daya seperti air, listrik lebih terkontrol. Kemudian yang keempat itu akses jarak jauh, bisa menggunakan memantau atau mengontrol dari perangkat mana saja. Kemudian akses jarak jauh ini juga gak menentu, kita harus berada di tempat itu selama berjam-jam hanya untuk menunggu. Ini bisa diakses dari mana saja. Lalu yang kelima yaitu keakuratan data. Sensor ini akan memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan pengukuran manual. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kekurangannya. Nah, kekurangannya sendiri itu ketergantungan sekali pada internet. Jika WiFi bermasalah, maka sistem bisa terganggu. Namun, yang kedua juga ada ancaman keamanan data. Resiko hacking jika keamanannya kita gunakan itu kurang baik. Lalu yang ketiga itu biaya awal. Perangkat IoT seperti sensor, microcontroller, dan modul internet bisa cukup mahal, namun bisa digunakan berkepanjangan. Itu adalah kekurangannya. Kemudian kekurangannya keempat itu ada kompleksitas sistem. Itu butuh pemrograman dan integrasi komponen yang benar-benar teliti dan detail. Lalu yang kelima itu ada perawatan perangkat. Sensor harus dijaga agar tidak rusak, apalagi yang ditempatkan di luar ruangan, takutnya terkena hujan, cuaca panas dan sebagainya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara kerja IoT pada sensor kelembapan tanah dan pH-nya. Jadi apa sih IoT dalam sensor kelembapan tanah dan pH-nya sendiri itu? Nah, IoT pada sistem monitoring tanah ini adalah teknologi yang menghubungkan sensor kelembapan tanah dan sensor pH tanah. Nah, ini langkah-langkahnya adalah dengan mikrokontrol dan internet sehingga kondisi tanah dapat dipantau secara real time melalui smartphone atau web. Sistem ini juga bisa membantu petani, penghobi tanaman atau peneliti untuk mengetahui seberapa lembab tanah saat ini, apakah terlalu asam atau basah, kapan tanaman harus siram dan kapan perlu diberikan pupuk atau bahan penetral pH. Kemudian ini itu juga memiliki beberapa komponen. Komponen yang nanti akan saya pakai yang pertama ada ESP32, kemudian ada DHT22 dan LCD I2C.